Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sirahan 02, yang saya hormati Bapak Ibu Guru H02. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah menyempatkan diri datang untuk mengikuti diskusi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Namun sebelumnya kita akan mengadakan ice breaking dulu. Monggo ya Bu, pakai tepuk saja ya. Tepuk satu, tepuk dua, oke, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siap belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah mengadakan ice breaking, dan sebelum menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, maka mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah membuat PTT. Kita ini merupakan komunitas, termasuk komunitas praktisi yang ada di SD Sirahan 02. Istilahnya itu KKG di tingkat sekolah. Sebenarnya dilakukan, kita kemarin sudah merencanakan tiap hari Sabtu setelah jam pembelajaran, namun karena sesuatu hal maka hari Sabtu kita ganti ke hari Rabu. Kita mulai menyebarkan pemahaman budaya positif. Tujuannya yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif sekolah dengan nilai kebajikan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Artinya kita di sekolah ini sebenarnya sudah melakukan budaya positif dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti misalnya pembiasaan membaca Asmaul Husna. Terus kita sudah melakukan pembiasaan tiap hari Senin, kita sudah melakukan upacara bendera. Kemudian ada lagi yang kita lakukan sholat berjamaah, tapi sholat berjamaah ini belum konsisten ya. Tolak ukurnya berkolaborasi dengan teman guru, bekerja sama. Kita bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif. Kemudian yang kedua, murid mampu membuat keyakinan kelas. Nanti tiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas masing-masing yang dipimpin oleh Bapak Ibu wali kelas, menyepakati, dan itu disepakati oleh anak-anak. Kalau kemarin kan peraturan itu kan yang membuat satu pihak, namun keyakinan kelas ini yang membuat itu anak-anak disepakati bersama. Jadi mereka akhirnya bertanggung jawab untuk mentaati kesepakatan yang telah mereka buat. Kemudian murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atau memiliki kesadaran sendiri. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya langkah pertama yang kemarin saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah, karena tentu saja Ibu Kepala Sekolah yang berhak untuk memberikan izin
melakukan penyebaran pemahaman kepada guru di SD Sirahan 02 dengan membuat semacam komunitas praktisi di SD Sirahan 02, dan ini harus dilaksanakan secara konsisten. Konsisten artinya tiap minggu kita akan mengadakan terus menerus. Satu minggu ini kita lakukan di minggu pertama, kemudian minggu kedua juga kita lakukan, minggu ketiga, dan seterusnya. Sekarang kita mulai dengan pengertian budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai harapan guru selama ini, ya Bu. Kemudian kita lanjutkan lagi yang berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, sudah dilakukan terus menerus kebiasaan-kebiasaan itu, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga kolaborasi yang baik antara warga sekolah itu artinya murid, guru, dan kepala sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada rasa mempunyai kemandirian. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketika pembelajaran kita membuat anak-anak itu merasa senang, kita memberikan misalnya di sela pembelajaran kita memberikan ice breaking itu bisa bermacam-macam, bisa dengan nyanyi, bisa dengan permainan, bisa berjoget, macam-macam yang membuat anak tidak bosan untuk melakukan pembelajaran. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruknya seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan dan budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Contoh budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah antara lain, yang pertama memberikan pujian pada anak, memberikan penghargaan, pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar dan berkembang.
Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Kekerasan itu bisa kekerasan fisik maupun verbal, mempromosikan kesetaraan dan menghormati perbedaan individu. Ini menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu anak-anak memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Ini membantu dalam pembentukan karakter yang baik dan pengajaran anak-anak bagaimana mengambil keputusan yang benar. Karena masa anak-anak adalah masa labil untuk mengambil keputusan masih belum pas. Menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif serta permainan, eksperimen, dan proyek kolaborasi. Ini membantu anak-anak tetap bersemangat, antusias dalam belajar. Kemudian 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kasih sayang dan merasa diterima, keempat penguasaan, 5 kesenangan. Kita mulai satu persatu. Bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, istirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Sobat Kuina dapat memenuhi dengan makan, tidur, hingga olahraga. Kemudian yang kedua, kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal yang baru dan mengeksplorasinya. Contohnya kebebasan ini, anak itu tidak mau di kelas itu dia maunya bermain, dia tidak mau terikat. Ada anak seperti itu, berarti anak itu memiliki pengen untuk merasakan kebebasan. Selanjutnya, kasih sayang dan merasa diterima berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun integritas dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengidentifikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan tak sedang burung, merasa senang, happy. Motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, dan terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka dengan nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas ini bersama-sama dengan seluruh siswa, berarti disepakati oleh seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Disiplin positif seperti misalnya di sana datang tepat waktu, itu merupakan disiplin positif. Memakai seragam lengkap itu juga merupakan disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Berarti untuk membuat keyakinan kelas harus ada aspek profil pelajar Pancasila. Tujuan keyakinan kelas yang pertama mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya paksaan. Membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Membentuk karakter yang positif pada anak, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, menumbuhkan adanya semangat belajar pada siswa. Perbedaan kesepakatan dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas pun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi guru berdiskusi di dalam kelas itu berdiskusi dengan murid-murid untuk menyepakati tentang keyakinan kelas. Jadi di situ nanti anak-anak misalnya dikasih kertas, terus menempelkan, didiskusikan mana yang kalian setuju. Misalnya di situ ada datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, membiasakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terus di situ ada yang sudah saya tuliskan, terima kasih dan permisi. Yang keempat, misalnya lagi menjalankan piket sesuai jadwal dan seterusnya. Itu disepakati di dalam kelas oleh murid-murid. Nanti jika anak-anak itu melanggar di kemudian hari, kita bisa
memberikan kepada anak-anak kesepakatan keyakinan kelas itu kan kalian yang membuat. Jadi kalian juga harus konsekuen untuk menanggung akibat dari perbuatan kalian. Jadi bukan guru yang membuat kesepakatan itu, tapi murid itu sendiri. Dia yang membuat, dia yang menerima konsekuensi dari perbuatannya. Cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulisnya keyakinan kelas yang mereka inginkan. Bisa misalnya kita kasih kertas seperti itu, kemudian siswa dan guru ini mengulas keyakinan kelas yang tertulis. Guru memberikan gambaran-gambaran, misalnya satu, datang tepat waktu ini, terus kemudian guru memberi gambaran-gambaran seperti itu, anak-anak diberi kertas, terus anak-anak memilih keyakinan kelas yang penting. Kita memberikan beberapa opsi, terus mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakatinya. Setelah terakhir itu menyepakati, mengecek dulu, didiskusikan ini setuju apa enggak, dituliskan anak ini setuju apa enggak gitu. Terus disepakati bersama, akhirnya terwujud atau terwujud namanya keyakinan kelas. Kalau kita kemarin kan bukan keyakinan kelas tapi peraturan. Peraturan itu yang membuat satu pihak. Dan sekarang ketika kita sudah berada di Merdeka Belajar, kita untuk peraturan kelas itu diubah menjadi kesepakatan kelas. Contoh keyakinan kelas untuk disiplin misalnya dari yang telah dikemukakan murid-murid, misalnya ini datang tepat waktu, ketepatan waktu, tidak terlambat untuk datang, disiplin dalam berseragam. Jadi mereka ketika mereka menyepakati disiplin dari dalam berseragam, mereka juga harus mematuhinya sendiri karena mereka menyepakati seperti itu. Kemudian serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan kelas, misalnya piket harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Mereka juga harus mengerjakannya karena itu merupakan kesepakatan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Saling menghormati dan menyayangi. Anak-anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan. Kerukunan itu bisa terwujudkan di keyakinan kelas, misalnya saling menghormati dan menghargai. Kemudian tadi membiasakan 4 kata ajaib: maaf, tolong, permisi, terima kasih, ya. Terus kemudian menghormati guru, saling menyayangi antar teman. Jadi anak-anak harus menghormati guru, siapapun guru itu harus dihormati. Juga menyayangi semua guru, kebersamaan terhadap teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan santun. Itu bisa menjadi contoh opsi ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan nanti tiap-tiap kelas membuat keyakinan kelas dari mulai kelas 1, 2, 4, 5, ditawarkan guru memberikan opsi. Opsi itu contoh seperti itu kepada muridnya. Iki kepiye cah, setuju apa ora? Tuh. Kita lanjutkan lagi. Mandiri. Anak-anak yang menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang mandiri. Berarti mandiri ini masuk di opsi profil pelajar Pancasila, masih dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila ini. Mandiri. Anak-anak yang menyepakati untuk dapat membiasakan sikap mandiri. Contohnya tidak ditunggu orang tua di kelas. Biasanya ini untuk anak kelas 1. Jadi sepakati seperti itu, mampu untuk makan sendiri, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan secara mandiri. Misalnya di dalam kelas melaksanakan
menyelesaikan soal harus dengan mandiri, bertanggung jawab. Anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap tanggung jawab, di antaranya yakni merapikan mainan, buku. Misalkan anak-anak meminjam pulpen kepada temannya harus dikembalikan, berarti dia bertanggung jawab. Anak-anak juga menyepakati untuk dapat untuk lainnya, misalnya mengembalikan buku yang mereka pinjam dari temannya. Kita lanjutkan yang menjaga kebersihan. Anak-anak dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas serta lingkungannya supaya tercipta suasana nyaman dan lingkungan menjadi sehat. 5 posisi kontrol ini posisi kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama, penghukum. Ketika guru menjadi penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata yang menyakiti, disertai dengan gestur menunjuk-nunjuk, menghadik, dan kadang-kadang kita mata kita melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, atau bahkan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri sendiri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Posisi sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid-murid, terus kemudian jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif, juga dapat negatif. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang akan timbul yakni murid akan berlaku baik hanya pada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Pemantau itu mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Yang terakhir, manajer. Posisi kita sebagai manajer.
Guru melakukan posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan. Kenapa kamu melakukan ini? Dianalisis dulu, kemudian ada penekanan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dalam murid kita bekerja sama dengan murid untuk bagaimana anak itu memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter. Namun sebagai guru seharusnya kita memposisikan sebagai manajer, karena di manajer itu kita bisa menganalisis permasalahan, kemudian mengajak murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, merubah orang yang gagal menjadi karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari anak membuat kesalahan, menanyakan keyakinan kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, untuk praktek segitiga restitusi saya akan mencari menghidupkan ini YouTube dulu ya, contoh prakteknya. Ini tambahan tentang penanganan melalui segitiga restitusi tadi sudah memang, tapi kita tambahi biar ibu bapak bisa lebih jelas, bisa mencontoh tentang penanganan anak yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
tadi praktek segitiga resolusi, dan kita lanjutkan bagaimana tanggapan anak yang bermasalah tadi. Ini untuk kasus yang kedua nih. Ini kasus anak yang ketiduran di dalam kelas. Anak ini mencari kesenangannya sendiri karena dia keasikan bermain game di malam hari, sehingga akhirnya ngantuk di dalam kelas atau tidur di dalam kelas, melakukan kesalahan seperti itu. Dan dia berjanji untuk memperbaiki diri, untuk bisa membagi waktunya kapan dia bermain game. Kemudian dia ada umpan balik dari siswa tersebut. Bagian dasar dari segitiga resolusi tadi yaitu bahwa anak berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Melihat praktek segitiga restitusi, ini validasi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini nanti ada videonya, contoh ketika kita menangani anak yang melakukan kesalahan. Ini ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya, dia tidak ikut bekerja kelompok, akan tetapi mengatakan kalau dia ikut kerja kelompok. Yang kedua, ketika ada salah satu siswi yang menyontek saat ia sedang ulangan harian di kelas. Monggo diperhatikan praktek untuk segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama, siswa berbohong. Ini misalnya alasan kamu melakukan itu kenapa? Jadi anak diberi kesempatan untuk menjawab alasannya apa.
disepakati keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ditanyakan seperti itu. Jujur Bu, misalnya gitu. Oh jujur, berarti anak ini sudah tahu, berarti dia tidak jujur. Jujur itu sudah disepakati di keyakinan kelas itu. Kemudian siswa diajak untuk memperbaikinya. Mau nggak kamu memperbaiki kesalahan kamu, untuk tidak berbohong kepada ibu, untuk tidak bohong bahwa kamu bekerja sama dengan kelompokmu. Setelah itu diberi penguatan. Kalau kemarin kan kita kan masih, oh kamu ini nakal, bohong, tak hukum kamu. Kalau kita kemarin kan seperti itu. Nah di resolusi kita, segitiga resolusi itu tidak, justru kita disuruh mencari alasannya. Perasaan yang siswa yang berbohong setelah melakukan praktek segitiga resolusi. Anak ini merasa bersalah, sudah melanggar keyakinan kelas, jujur dan berusaha memperbaiki setelah berdiskusi dengan ibu guru yang menanganinya. Kemudian kita kasus yang kedua, yaitu tadi kasusnya ayam menyontek. Menstabilkan identitas, kita menanyakan alasannya kenapa kamu tidak menyontek. Jawabannya kan biasanya, tadi malam saya tidak bisa tidur Bu, karena saya main HP, karena saya sakit, karena saya banyak alasan. Ditanya dulu, kenapa kamu tadi kok bisa menyontek, itu alasannya apa? Terus yang validasi tindakan yang salah, dulu ibu guru juga pernah seperti itu, sering menyontek. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kira-kira menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas tentu saja kalau menyontek kejujuran. Berarti anak ini telah melanggar nilai kejujuran. Yang terakhir yaitu diajak memperbaiki perilaku negatif anak. Misalnya bagaimana kalau kamu tidak tidur malam sehingga kamu bisa belajar, tidak terlalu malam kamu tidur sehingga kamu bisa belajar, besok harinya bisa mengerjakan ulangan. Terus kemudian diberi penguatan bahwa kamu harus lebih bersemangat lagi, terus belajar sehingga kamu menjadi anak yang baik, anak yang bisa memperbaiki kesalahan itu. Perasaan siswa yang menyontek tentu saja hampir sama dengan yang tadi, yaitu dia merasa bersalah. Tentu saja bukan merasa bersalah, dia ingin memperbaiki perilaku negatif menyontek itu untuk dapat diperbaiki di kemudian hari, sehingga perilaku negatifnya bisa berubah menjadi perilaku yang positif.
kita lanjutkan pengertian menstabilkan identitas. Tadi kita sudah melihat praktek tentang segitiga restitusi, di mana kita menangani suatu permasalahan siswa yang berbuat atau bertindak negatif di identitas. Di menstabilkan identitas ini, murid berbuat sesuatu karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tujuan merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, pertanyaan guru kepada murid, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi murid itu tidak merasa minder, murid merasa percaya diri. Kemudian anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara contohnya. Kalimat yang digunakan guru dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, terus juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan contoh pertanyaan-pertanyaan ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Sebentar, ini validasi tindakan yang salah dulu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir ini mohon maaf tadi ada kesalahan. Proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di setiap kelas nanti kan kita membuat keyakinan kelas seperti yang sudah dibicarakan tadi. Nah, di situ kan ada keyakinan kelas tentang ada kejujuran, ada mandiri, bermacam-macam ya. Kita dalam menangani permasalahan itu harus menanyakan keyakinan kelas. Misalnya begini, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya begitu. Berarti kalau menyontek tadi contohnya menyontek, dia akan menjawab keyakinan kelas tentang kejujuran. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi dalam menangani murid saat ini untuk Merdeka Belajar, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi artinya memberi penguatan
sehingga anak ini muncul keinginan untuk memperbaiki diri atas perilaku yang dia lakukan berdasarkan keyakinan kelas yang kita miliki. Untuk sementara di SD kita ini, pembiasaan positif yang sudah kita lakukan ada pembacaan Asmaul Husna. Sujud belum ya Bu ya, belum kita buat ya. Nanti di sini kita akan menyepakati tentang pembiasaan yang harus kita lakukan, karena pembiasaan berjalan secara konsisten. Misalnya kita melakukan sholat zuhur, berarti berjamaah sholat zuhur. Jadi ketika waktu azan, kita anak-anak kita langsung kita kumpulkan untuk melakukan sholat zuhur, dan itu kita laksanakan terus-menerus pembiasaan secara konsisten. Yang kita lakukan secara konsisten untuk sementara ini masih Asmaul Husna ya Bu, Asmaul Husna dan surat-surat pendek, terus upacara bendera. Nanti saya kasih kertas Bu, biar nanti untuk pertimbangan apa-apa yang harus kita pembiasaan apa yang harus kita tambahi di sekolah ini agar perilaku positif atau budaya positif ini tercapai. Ini dokumentasi yang sudah berjalan. Namun untuk sholat jamaah, kalau dulu sholat berjamaah kita melaksanakan bisa sholat duha, bisa sholat duhur. Kemudian pembiasaan perilaku positif yang sudah kita lakukan di sini adalah ketika sudah selesai sebelum memasuki kelas kita bersalaman dulu, sudah kita lakukan. Terus di sini ada lagi di sini pramuka ya Bu. Pramuka itu belum kita laksanakan, itu bisa menjadi referensi agar kegiatan pramuka ini dapat terlaksana. Oke, nanti saya beri kertas ini untuk menuliskan pembiasaan apa yang harus kita tambah di SD Sirahat 2 ini. Pembiasaan saya kita tambah yang belum saja pangkat konsisten ya. Yang kedua kebiasaan saya belum ada di sini. Oke, kita tuliskan saja di situ untuk kita diskusikan, nanti kita sepakati. Kita tambahin pembiasaan positif di SD Sirahat 2 ini. Yang secara konsisten sudah kita lakukan ada beberapa, yaitu yang pertama pembacaan Asmaul Husna, itu tidak usah, dan surah-surah pendek. Terus bersalaman ketika akan masuk kelas, itu juga tidak usah. Terus upacara bendera itu sudah kita laksanakan tiap hari Senin, itu juga tidak usah. Jadi selain itu, kalau pramuka kan belum konsisten, bisa ditambahkan dan ditulis juga apa, misalnya 1 minggu sekali, misalnya bisa dituliskan misalnya hari Sabtu setelah pembelajaran dilaksanakan pramukaan. Tapi pelaksanaannya bisa konsisten, mulai kita lakukan.
Ya, literasi ini memang harus kita laksanakan. Oke, terima kasih dari hasil diskusi kita hari ini yang pembiasaan SD Serang 2 untuk yang harus ditambahi. Di sini ada banyak pendapat ya. Yang pertama membaca literasi membaca sebelum pembelajaran selama 15 menit setiap hari. Harusnya memang ada tiap-tiap bisa dilaksanakan secara bersama-sama atau dilaksanakan di dalam kelas. Bagaimana kalau nanti saya matur sama guru kepala sekolah, misalnya memang kita laksanakan sebelum 15 menit, berarti kita hadir di sekolah sebelum pembelajaran 15 menit sudah harus melaksanakan literasi. Yang pertama sudah terwujud ya, literasi sekolah. Yang kedua, pramuka. Pramuka ini dilakukan hari apa Bu? Misalnya kita 1 minggu sekali atau 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali dilakukan pada hari apa? Sabtu. Oke. Berarti hari Sabtu kita melaksanakan pembiasaan kepramukaan setelah jam pembelajaran saja ya Bu ya. Oke. Terus perawatan taman. Untuk perawatan taman bagaimana Bu itu Bu? Itu berarti dilaksanakan seperti kita kan menyediakan waktu bisa dilakukan pada pagi atau bagaimana Pak di Jumat pagi kita pas hari Jumat ya, pas hari Jumat pagi kita laksanakan untuk perawatan taman ini kita bisa anak-anak bisa membawa tanaman, bisa membersihkan, bisa menata taman-taman di sekitar sekolah kita. Oke. Kemudian ini sama literasi untuk literasi dilaksanakan 1 minggu sekali apa tiap hari? Untuk pelaksanaan literasi 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali kita laksanakan hari Sabtu dan Jumat kan kita banyak kegiatan. Kalau misalnya di hari lain bagaimana? Di hari lain misalnya hari Selasa atau hari Rabu. Oke, kalau kita sepakati hari Rabu saja ya Bu, untuk waktunya kan panjang kalau hari Rabu. Kita sepakati untuk hari Rabu. Selanjutnya adanya sholat, kita tambahi lagi pembiasaan sholat zuhur dan duha. Kita laksanakan tiap hari Bu. Insya Allah setiap hari. Ya, kita usahakan setiap hari, berarti anak-anak tiap hari harus Jumat Sabtu saja. Pembiasaan di hari Jumat Sabtu berarti berarti hari Jumat Sabtu itu untuk anak yang putri harus membawa mukena, yang anak cowok gak usah ya Bu ya, gak usah bawa apa ya, gak usah bawa sarung apa ya. Oke, nanti kita melakukan pembiasaan positif. Akhirnya nanti kita
bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, terima kasih untuk diskusinya. Kita lanjutkan pada refleksi. Refleksi penerapan aksi nyata pemahaman penyebaran tentang budaya positif ini merupakan langkah awal yang memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman untuk menerapkan lingkungan agar tercapai budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapan terbesar kami di wadah ini kita dapat berdiskusi, menumbuhkan semangat untuk saling menggali dan mengembangkan potensi murid agar menjadi murid yang berkarakter, mandiri dan berakhlak mulia. Jadi, ketika kita melakukan pembiasaan positif, maka di situ akan terwujud siswa-siswa yang mempunyai karakter. Mereka akhirnya bisa mandiri. Seperti sholat tadi, seperti adanya sholat zuhur. Berarti itu maksudnya kalau dikaitkan di profil pelajar Pancasila maksudnya pada religius ya Bu ya. Di situ kan ada yang berpikir kritis, terus mandiri, banyak sekali. Oke, terima kasih. Begitu saja pemahaman tentang budaya positif. Kita banyak melakukan menyampaikan banyak hal pada hari ini tentang budaya positif, restitusi, segitiga restitusi, di mana kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi diri kita. Kita juga bisa memposisikan diri sebagai manajer sehingga kita adanya rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Terima kasih. Demikian pengapalan saya tentang budaya positif. Untuk selanjutnya karena materi sudah selesai, kami tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terjaga dari tidurku, kan ku jelang pagi hari. Buka jendela, bayu menerpa segarnya udara pagi. Sesegar ragaku penat hilang selepas ku tidur tadi. Betapa indah pagi ini, ku sapa dan ku ucapkan selamat pagi burung-burung, selamat pagi oh mentari, selamat pagi daun-daun, selamat pagi hari ini.
pagi ini membasahi alamku. Sinar mentari bersinar hangat menembus ruang kamarku. Secangkir kopi, sepotong roti, jadikan semangat pagi. Aku bersyukur pada Tuhanku, masih Kau berikan